فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب, barakallahu fikum ikhwan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, limpahan, curahan, kesehatan, kesempatan dan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, salawat beriringan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Barakallahu fikum. Insyaallah taala biidznillah taala ana akan melanjutkan pelajaran kita yang telah tertunda lumayan lama, sekitar 2 bulan lebih. Qadarullah disebabkan dengan kesibukan kami di dunia offline yang menyebabkan cukup lama untuk melanjutkan pelajaran ini, yakni kitab Syarh Kitab Ad-Durusi Al-Lughati Al-Arabiyyati li Ghairi Natiqina Biha. Ya. Dan insyaallah taala kita akan mulai lagi pelajaran ini di jilid yang kedua. Kita telah selesai pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya di jilid yang pertama dengan 29 pertemuan. Syarah Durusul Lugha Al-Arabiyyah ini, ya. 29 pertemuan selesai 1 jilid. Dan ini kita masuk jilid yang kedua. Pertemuan pertama dari jilid yang kedua sudah kita lewati ya, beberapa bulan lalu. Dan ana akan melanjutkan pelajaran yang kita lalui. Dan alhamdulillah kita akan baca saja langsung. Tidak perlu berpanjang lebar, kita baca. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Penulisnya Asy-Syaikh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdillah Al-Ali hafizahullahu ta'ala, yang mana matanya ini ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Abdul Rahim rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Kita baca masih di pelajaran Ad-Darsu Al-Awwalu seputar la'alla dan inna. Kita baca yang di atas ini, halaman keempat ya, halaman yang keempat. Kata penulis hafizahullah ta'ala, hunna muslimatun. Asal katanya hunna muslimatun, ya. Hunna adalah mubtada. Kenapa dihukumi mubtada, ya? Karena dia adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Apa itu? Isim dhamir. Sudah kita lewati. Muslimatun dia sebagai khobarnya. Makanya dia dibaca muslimatun karena dia sebagai khobar. Hunna mubtada, muslimatun khobar, ya. Ketika dia kemasukan inna, dia menjadi inna hunna muslimatun, ya, inna hunna muslimatun. Sesungguhnya mereka adalah kaum muslimah, ya, kaum muslimat gitu ya. Menerjemahkan inna itu dengan kata sesungguhnya, ya. Inna itu dengan kata sesungguhnya. Jadi inna hunna muslimatun, sesungguhnya mereka adalah kaum muslimah, perempuan muslimah. Selanjutnya, enggak perlu berpanjang lebar ya. La'allahunna muslimatun, la'allahunna muslimatun. Adapun yang innahunna itu, hunnanya itu sebagai isimnya, isim inna, muslimatun dia sebagai khobar inna. Asalnya, kita ulangin ya, asalnya hunna muslimatun yang kalimat sebelumnya ini adalah susunan mubtada khobar. Nah, ketika dimasukkan inna, maka hunna di sana sebagai isim inna, muslimatun dia sebagai khabar inna. Selanjutnya, la'allahunna muslimatun, ya. La'alla itu artinya kita terjemahkan dengan supaya atau agar, ya. Semoga gitulah ya. Karena la'alla ini bermakna at-taraji, bermakna arju. Nanti jelaskan oleh penulis di catatan kaki. La'allahunna muslimatun.
arju, berarti maknanya arju taraji, agar mereka menjadi kaum muslimah gitu ya. La'allahunna muslimatun, supaya mereka menjadi kaum muslimah gitu. La'allahunna, taraji, berharap. Arju maknanya arju. Taib, kata beliau, kita lanjutkan. Ana musafirun, ana musafirun, ana mubtada, musafirun khabar. Ana, kenapa dia dihukumi mubtada? Karena dia adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Apa itu isim dhamir? Musafirun dia sebagai khabarnya, ya. Makanya dia dibaca musafirun. Ketika kemasukan inna, maka dia dibaca inni musafirun. Ketika menggunakan dhamir mutakallim ya. Inni musafirun. Sesungguhnya aku adalah musafir. Ini ya-nya itu sebagai isim innanya, musafirun sebagai khabar innanya, ya. Dan amalan inna dan la'alla ini adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Taib, la'alli musafirun, agar aku menjadi seorang musafir. La'alli musafirun, ya-nya itu sebagai isim la'allanya itu ya. Musafirun dia sebagai khabarnya. Baik, lanjut aja ya. Antum atibba'u, antum mubtada, atibba'u dia sebagai khabar, sama. Dia isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah, yaitu isim dhamir, ya. Antum atibba'u dia khabarnya. Atibba'u artinya para dokter ya, para dokter. Ketika kemasukan innakum atibba'u, sesungguhnya kalian adalah atibba'u, yakni para dokter. La'alla sama, kumnya itu sebagai isim innanya, atibba'u sebagai khabar innanya. La'allakum atibba'u sama, kumnya itu sebagai isim la'alla, atibba'u sebagai khabarnya. Baik. Oh, di sini ada lagi nih. Kita kelewatan ikhwan ya. Anti tabibatun. Engkau perempuan adalah seorang dokter perempuan. Anti tabibatun. Ketika kemasukan innaki tabibatun. Sesungguhnya engkau perempuan adalah seorang dokter gitu ya. Ketika kemasukan ketika kemasukan la'alla atau inna jadi menjadi la'allaki tabibatun, agar engkau menjadi atau supaya gitu ya, engkau menjadi dokter perempuan. Taib, itu ya. Lafadz ki-nya itu dia sebagai ki di la'allaki, innaki itu sebagai isimnya, tabibatun sebagai khabarnya. Taib. Kita habiskan, kita ambil pembahasan yang ini. Kata beliau, innana musafiratun, sesungguhnya kami musafiratun adalah kaum musafir, suka jalan-jalan gitu ya, musafir, traveler bahasanya gitu ya. Kata penulis, yang merah itu adalah harfun nasbin, itu adalah huruf nasab. Na yang warna biru ini itu disebut dengan isim inna. Musafiratun dia sebagai khabar inna. Ketika kemasukan inna. Kita lanjut. Kata beliau, dukhulu inna 'alal asma'i zahirati. Maksudnya huruf inna kepada isim-isim zahirah. Isim-isim yang nampak. Ya. Zaidun, Muhammadun ya. Kalau enggak nampak gimana? Ana, nahnu, dhamir tersembunyi. Taib, kata beliau contohnya al-mudarrisu jadidun, guru yang baru, guru baru gitu, bukan guru yang baru ya, tapi guru baru. Karena ada susunan mubtada khabar, bukan susunan man'ut. Guru laki-laki baru gitu ya. Ketika dia kemasukan inna, dia menjadi innal mudarrisa jadidun. Asalnya al-mudarrisu jadidun, dia menjadi innal mudarrisa jadidun. Asalnya susunan mubtada dan khabar, yakni al-mudarrisu dia sebagai mubtada. Kenapa dihukumi mubtada? Karena dia adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Apa itu isim yang kemasukan dengan al? Jadidun sebagai khabar. Innal mudarrisa jadidun, ketika dia masukkan huruf inna, karena inna ini ada menasabkan isimnya dan meropakkan khabarnya, maka dia bacanya innal mudarrisa jadidun. Tamam ya? Mafhum insyaallah ya. Tapi selanjutnya Fatimatu tabibatun. Ketika kemasukan inna Fatimata tabibatun. Fatimatu tabibatun adalah susunan mubtada khabar. Ya, mubtada, apa itu mubtada? Adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah pada asalnya. Kita ambil kaidah ekstrim itu seperti dulu. Ekstrim itu dulu ya. Ambil kaidahnya itu mubtada itu tidak boleh selain isim ma'rifat gitu ya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Malik rahimahullah di dalam Alfiyahnya, wala yajuzul ibtida bin nakirah gitu ya. Mafhum mukhalafahnya apa? Berarti al-mubtada haruslah terbentuk dari isim ma'rifat.
Fatimah itu kenapa dihukumi dia sebagai mubtada? Karena dia adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Apa itu? Isim alam, isim nama. Tabibatun sebagai khobar. Ketika dia kemasukan inna Fatimah tabibatun, maka dia dinasab, ya. Kenapa tidak Fatimatun Ustaz, ya? Karena isim nama perempuan itu ismul ladzi la yansharif, ya. Tidak boleh ditanwin. Gitu ya. Sudah kita lewati di jilid pertama di pelajaran yang akhir-akhir. Inna Fatimah tabibatun. Selanjutnya Hamidun mutazawwijun. Hamid mutazawwij, seorang yang sudah menikah, seorang suami, gitu ya. Inna Hamidan mutazawwijun, sama, ya. Asalnya susunan mubtada dan khabar. Ketika kemasukan inna Hamidan mutazawwijun. Salah ketika orang mengatakan inna Hamidun mutazawwijun, itu keliru. Tapi yang benar inna Hamidan mutazawwijun. Selanjutnya kita baca cepat. Al-Qur'anu kitabullahi. Asalnya Al-Qur'anu mubtada, kitabu khabarnya. Dia selain sebagai khabar, dia sebagai mudhaf ilainya lafzul jalalah Allah. Ketika kemasukan inna, dia menjadi innal Qur'ana kitabullahi. Innal Qur'ana, Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab Allah, bukunya Allah. Al-Qur'an di sana bukan lagi susunan mubtada khabar. Al-Qur'an yang pada lafaz ini setelahnya inna itu bukan lagi sebagai mubtada, tapi dia sebagai isim inna. Kitabu dia sebagai khobar inna. Selain dia sebagai khobar inna, dia sebagai mudhaf, dan mudhaf ilainya lafdzul jalalah Allah. Tapi kata beliau al-mudarrisu jadidun innal mudarrisa jadidun. Al-mudarrisu mubtada jadidun khobar. Ya, kita tahu kenapa dia dihukumi mubtada, karena dia adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Apa itu isim yang kemasukan huruf al, gitu ya. Atau alif lam, sama aja. Innal mudarrisa jadidun, ya. Innal mudarrisa harfun nasbin. Innal mudarrisa jadidun, al mudarrisa isim inna, jadidun sebagai khabar inna. Taib. Soalnya yang di sampingnya la'allahunna muslimatun, agar mereka menjadi kaum muslimatun, sama ya. Ini ana baca cepat saja. In la'alla harfun nasbin, hunna sebagai isim la'alla, muslimatun sebagai khabar la'alla, ya. Kata beliau, dukhulu la'alla 'alal asma'i dhahirati. Maksudnya la'alla pada isim-isim yang zahir, sama seperti inna. Al-mudarrisu jadidun, guru yang baru, guru baru gitu ya. La'alla al-mudarrisa jadidun, supaya menjadi guru yang baru gitu, supaya guru baru gitu ya. Gimana menerjemahkannya, kawan? Antum terjemahkan sendiri gitu ya. Tapi barakallahu fikum. La'alla itu kan litaraji maknanya, supaya, agar, semoga gitu ya. Fatimatu tabibatun, Fatimah adalah seorang dokter perempuan. La'alla Fatimata tabibatun, sama. Kenapa dia dibaca Fatimata? Karena dia adalah isim la'alla. Hamidun mutazawwijun, maka sama. La'alla Hamidan mutazawwijun. Baik, selanjutnya gampang ya. Al-khabaru sahihun, arti mutazawwijun sama ya. Kayak tadi, suami atau sudah menikah gitu ya. Al-khabaru sahihun, khabar yang benar. Al-khabaru sahihun, khabar yang sahih, benar gitu ya. La'alla al-khabaru sahihun, semoga khabarnya sahih, semoga kabarnya sahih. Khabar itu kabar, bisa diterjemahkan kabar. Selanjutnya Fatimatu tabibatun, la'alla Fatimatu tabibatun. Fatimatu mubtada, kenapa dia dihukumi mubtada? Karena ada isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Apa itu? Isim alam. Tabibatun khabarnya, la'alla harfun nasbinnya, Fatimata dia sebagai isim la'alla, tabibatun khabar la'alla. Kita ambil apa yang ada di catatan kaki ini sedikit ya. Kata beliau, ismu inna, isimnya inna, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dia nasab dengan tanda nasabnya itu dengan fathah. Ya, sama kayak innal mudarrisa itu dengan fathah. Tapi berbeda nanti ketika dia masuk pada isim mutsanna atau isim jamak mudzakkar salim. Misal contoh innal muslimaini, misalnya innal muslimaini atau innal muslimina, nanti tanda nasabnya itu dengan ya, bukan dengan fathah. Itu nanti kita lewati di kitab yang di Jurumiyah gitu ya. Ada juga pelajaran tentang al-Ujurumiyah ya, di pelajaran silsilah nahwiyah bersama Bu Taim, itu silakan untuk ikuti, dicek aja di playlistnya di YouTube. Wa khabaruha marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan khabarnya marfu dengan tanda alamat rafa'nya itu adalah dhammah ya. Ini ketika dia masuk isim mufrad ya. Tapi ketika dia tidak kemasukan pada isim mufrad, maksudnya kepada jama' mudzakkar salim, dia rafa'nya dengan waw. Kalau dia masuk kepada mutsanna, rafa'nya dengan alif. Wa kadzalika la'alla kama fil amtsilatis sabiqah. Sebagaimana la'alla, sebagaimana contoh yang telah lalu, yang telah lewat, as-sabiqah yang telah lewat atau telah lalu. Tufidu inna at-taukid. Inna memiliki faedah at-taukid, penekanan. Wa tufidu la'alla at-tarajji. Dan la'alla itu memiliki makna at-tarajji, bermakna dengan
arju. Taib. Adapun yang mujtahidun anta am kasranu itu di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, semoga manfaat. Hayyakumullah wa bayyakum.